Selamat pagi. Ya, apa kabar Anda hari ini pemirsa? Kita kembali berjumpa dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rina Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 09. Selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI Lydia Hanifa dorong BRIN perbanyak inovasi agar hasil riset khususnya terkait teknologi tepat dapat dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk menghasilkan produk yang lebih baik dan berdaya saing. Realisasi anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tahun 2024 sebesar 84,49%, yaitu 4,9 triliun rupiah dari total pagu anggaran 5,9 triliun rupiah. Anggota Komisi 10 DPR RI menyoroti rendahnya penyerapan tersebut dan mengimbau BRIN mengambil langkah strategis untuk meningkatkan penyerapan anggaran secara efektif dan efisien. Lydia Hanifa mengungkapkan, tidak hanya masalah realisasi anggaran tahun 2024, BRIN juga harus mengoptimalkan riset dan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk memastikan hasil riset dan inovasi berdampak luas pada masyarakat. Koordinasi yang baik akan membantu BRIN menyelesaikan rekomendasi BPK RI. BRIN juga harus memperbanyak inovasi agar hasil riset khususnya terkait teknologi tepat guna bisa dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk menghasilkan produk yang lebih baik dan berdaya saing. Bagaimana bisa memaksimalkan hasil riset dan itu berdampak gitu ya. Nah, itu jadi catatan kami. Beberapa fraksi menyampaikan bahwa koordinasi dengan kementerian lembaga terkait itu menjadi bagian yang sangat penting. Kedua, karena ini dulu gabungan dari lebih dari 5 sih entitas kementerian lembaganya, dan ketika kemudian itu menjadi gabungan, masih punya catatan-catatan rekomendasi BPK, ada 200-an lebih ya yang harus diselesaikan. Nah, selama ini kita pahami betul bahwa kalau pemeriksaan BPK itu sifatnya kumulatif. Jadi sepanjang itu tidak diselesaikan, maka dia akan terus. Jadi harus diselesaikan supaya kemudian tidak menjadi beban bagi BRIN ke depan. Lydia Hanifa juga mengingatkan BRIN menyederhanakan penggunaan bahasa pada hasil penelitian sehingga meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat karena mudah dipahami dan menimbulkan kesadaran masyarakat akan manfaat riset. Andini dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI yaitu Cucun Samsurizal mendorong pemerintah daerah terus mengembangkan potensi UMKM di daerah agar dapat bersaing dengan brand-brand yang sudah terkenal. Dalam semarak pesta budaya merayakan HUT RI ke-80, Wakil Ketua DPR RI Cucun Samsurizal mendorong UMKM di daerah harus diperluas sebagai potensi baru di tengah situasi perekonomian saat ini dan era digitalisasi. Menurut Cucun, potensi UMKM di daerah perlu terus dikembangkan pemerintah daerah agar bisa bersaing dengan brand-brand yang sudah terkenal. Akses perbankan, terutama KUR bagi UMKM, harus semakin dipermudah agar UMKM di daerah bisa mengembangkan usahanya. Selain itu, Cucun mengajak pemerintah daerah aktif memperkenalkan produk-produk UMKM daerahnya kepada publik melalui berbagai acara atau kegiatan, sehingga semakin banyak masyarakat yang mengenal dan berminat dengan produk UMKM di daerah. Potensi-potensi yang ada di daerah, UMKM ini bisa tumbuh kembang, apalagi di tengah persaingan yang mereka ini kadang-kadang ya sudah mulai tergeser, mereka mulai tersisih karena faktor-faktor persaingan yang begitu, mereka belum bankable, mereka belum punya akses bagaimana dapat kredit, tapi saya coba pancing punya market dan mengenalkan produk-produk mereka di tengah event seperti ini, mudah-mudahan mereka bisa survive ya, para UMKM ini. Produk-produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri diproduksi walaupun sekarang di tengah persaingan mungkin harga jual kita ini kadang kalah bersaing. Makanya pentingnya kehadiran pemerintah itu adalah bagaimana mengguidance, memposisikan para UMKM ini menjadi jantung perekonomian kita juga. Cucun Samsurizal menambahkan, dengan mengembangkan UMKM di daerah akan mendorong tumbuhnya perekonomian daerah maupun nasional. Pasalnya, UMKM telah terbukti mampu bertahan di tengah berbagai situasi perekonomian dan memberikan kontribusi besar pada keuangan negara. Dari Jawa Barat, Nurbani, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, anggota DPR RI mengungkapkan penghasilan yang diterima anggota DPR RI baik gaji maupun tunjangan dialokasikan untuk mendukung tugas dan fungsi anggota, termasuk membantu masyarakat. Dan kami akan menghadirkan informasi selengkapnya tentunya usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni tegaskan bahwa uang tunjangan yang diterima anggota DPR RI tetap tersalur ke masyarakat, terutama yang ada di Dapil. DPR RI juga berkomitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan memastikan program dan bantuan yang berasal dari APBN. Gaji pokok pimpinan dan anggota DPR RI diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Mengenai tunjangan anggota DPR, diatur secara resmi dalam Surat Menteri Keuangan Nomor 520 Tahun 2015 dan Surat Edaran Sekjen DPR Nomor 9414 Tahun 2010. Anggota DPR RI mengungkapkan, penghasilan yang diterima anggota DPR, baik gaji maupun tunjangan, dialokasikan untuk mendukung tugas dan fungsi anggota, termasuk membantu masyarakat. Menurut Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni, uang tunjangan yang diterima anggota DPR tetap tersalur ke masyarakat, terutama yang ada di daerah pemilihan. Anggota DPR juga berkomitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan memastikan program dan bantuan yang berasal dari APBN menyentuh langsung kelompok masyarakat yang membutuhkan. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan ada. Nah, kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah ada empati kepada masyarakat, bantuan yang nggak perlu dipublikasikan kebanyakan orang. Kan ada orang yang suka publikasi, ada orang yang nggak suka misalnya gitu. Nah, itu rasa empati masyarakat, pejabat publik yaitu DPR memberikan perhatian kepada masyarakat ini. Jadi jangan dilihat karena nilai uangnya, fantastis nih, enggak, itu biasa sebenarnya. Uangnya pasti kembali ke masyarakat. Tanpa perlu dikasih tahu, ini uangnya uang gajian gue kasih ya sama kalian semua, enggak perlu. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri ya diumpetin lah ceritanya. Itu istilah. Terkait perubahan fasilitas rumah dinas menjadi tunjangan rumah jabatan, Ahmad Sahroni menilai hal itu lebih efektif dan efisien karena mengurangi beban perawatan rumah dinas. Selain itu, rumah jabatan anggota DPR sudah dikembalikan ke pemerintah. Hilman dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI yaitu Amin Aka menilai perlunya Himbara dan juga Pemda Kaltim memperkuat sektor UMKM daerah melalui peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDRB sebagai alternatif sektor pertambangan. Perekonomian Kalimantan Timur ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi mencapai 34,11% terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB. Namun, turunnya harga komoditas batu bara akibat melemahnya permintaan global menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur stagnan di 4,69% pada triwulan 2 tahun 2025. Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi 11 DPR RI Amin menilai Himbara dan Pemda Kaltim harus memperkuat sektor UMKM daerah melalui peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDRB sebagai alternatif sektor pertambangan. Tentu tantangan Bank Himbara khususnya di wilayah Kalimantan atau khususnya lagi di wilayah Kalimantan Timur, bagaimana benar-benar mereka bisa punya kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Penyaluran kredit tadi sebagian yang saya dengar paparannya itu sudah sangat bagus, ya, sudah sangat bagus, bahkan dengan juga tingkat NPL-nya juga rendah. Tapi tentu kita butuh dorong agar penyaluran kredit itu bukan hanya bicara soal kuantitas tapi juga soal kualitas. Bagaimana benar-benar menumbuhkan UMKM kita, misalnya menumbuhkan UMKM kita, meningkatkan kualitas kemampuan mereka, kemudian akhirnya juga mendorong meningkatkan daya beli mereka gitu. Sehingga pada akhirnya nanti pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur khususnya itu
bisa setara atau bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, Amin juga mengapresiasi kinerja Himbara yang menjaga rasio kredit bermasalah di Kaltim tetap rendah. Namun, penyaluran kredit masih didominasi oleh sektor padat modal. Dari Kalimantan Timur, Ken Suwari, TVR Parlemen, melaporkan. Dan selanjutnya, pemirsa, Komisi 2 DPR RI dan pemerintah menyetujui rancangan Undang-Undang 10 Kabupaten Kota untuk disahkan dalam rapat paripurna yang akan memperjelas hak otonomi bagi daerah serta pemekaran wilayah. Komisi 2 DPR RI dan pemerintah menyetujui rancangan Undang-Undang 10 Kabupaten Kota untuk disahkan dalam rapat paripurna. Persetujuan itu diresmikan melalui penandatanganan dokumen dalam rapat kerja tingkat 1 yang dihadiri Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Hukum, serta pimpinan Komite 1 DPD RI. Daftar 10 RUU Kabupaten Kota yang disetujui diantaranya RUU tentang Kabupaten dan Kota Gorontalo, Kabupaten Buton, Kolaka, Konawe, dan Muna. Ditambah Kabupaten Bolang Mongondo, Sangihe, Minahasa, dan Manado di Provinsi Sulawesi Utara. Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nijami Karsayuda menyatakan RUU Kabupaten Kota ini akan memperjelas hak otonomi bagi daerah serta pemekaran wilayah. Konstitusinya 10 kabupaten kota ini itu menggunakan dasar hukum konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang RIS 1949. Satu. Yang kedua, di kabupaten kota tersebut ya telah terjadi dinamika sedemikian rupa terkait dengan baik pertambahan jumlah kecamatan termasuk pemekaran kabupaten kota yang ada di kabupaten kota tersebut. Sementara anggota Komisi 2 DPR RI Eston Fonai meyakini RUU Kabupaten Kota dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Tentunya ada peningkatan, baik peningkatan dalam kesejahteraan maupun di dalam peningkatan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sebagai pengemban amanah rakyat, di sini DPR RI jelas tidak ingin membebani anggaran negara dalam menjalankan tugas dan juga fungsinya. Sehingga pemberian tunjangan jauh lebih efisien ketimbang fasilitas rumah dinas. Bagaimana penjelasan DPR RI menanggapi persoalan ini? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam, serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, menjadi wakil rakyat tentunya adalah amanah yang tidak mudah. Karena DPR RI harus hadir di tengah-tengah lorong hidup masyarakat dan juga menjadi suara bagi harapan yang sering tidak terdengar. Meski beban pengabdian kian berat, besaran gaji anggota DPR RI tidak berubah sejak tahun 2000 yang dipergunakan untuk menjalankan tugas kedewanan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini.
Menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat adalah amanat yang dijalankan anggota DPR RI. Hadir di tengah masyarakat sebagai solusi dan pejuang aspirasi yang membawa perubahan kehidupan masyarakat di berbagai aspek dan bidang. Fakta besaran gaji yang diterima anggota DPR RI saat ini masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang gaji pokok pimpinan lembaga tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara. Anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan rumah dinas seperti periode sebelumnya, namun mendapatkan tunjangan rumah jabatan anggota atau RJA. Hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap penghasilan yang diterima DPR RI, baik gaji maupun tunjangan, digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kedewanan, serta membantu masyarakat luas. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni menegaskan, pemberian tunjangan lebih efektif dan efisien daripada mendapat fasilitas rumah dinas. Kita orang adalah perwakilan yang dinamai adalah pejabat publik yang juga digaji oleh masyarakat. Uangnya pasti kembali ke masyarakat. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri ya diumpetin lah. Itu istilah. Tapi lagi-lagi teman-teman anggota DPR, 580 anggota DPR ini adalah punya empati, keberpihakan kepada masyarakat dengan caranya masing-masing. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menyatakan, tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan. Tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota DPR karena tidak lagi menerima fasilitas rumah dinas seperti periode sebelumnya. Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan, seperti saya sampaikan tunjangan beras, itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, itu sebesar 200.000 kurang lebih per bulan. Jadi saya sampaikan tidak ada kenaikan gaji, yang ada memang hanya tunjangan perumahan yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu, itu karena rumah dialihfungsikan oleh Sekretariat Negara, jadi anggota yang baru tidak mendapat lagi rumah dinas dan diberikan tunjangan rumah. DPR RI terus berkomitmen berada di garis terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, memastikan program dan bantuan yang berasal dari APBN tepat sasaran kepada masyarakat. Pemirsa, DPR RI ternyata sudah ada sejak zaman Belanda, yakni pada tahun 1918 dengan nama Volksraad. Betul sekali Dadi dan juga pemirsa, ternyata sejarah itu bisa kita pelajari tidak hanya lewat buku, tetapi dapat kita lihat langsung melalui koleksi otentik yang ada di Museum DPR RI. Dan saat lagi pemirsa akan kami ajak berkeliling untuk berkeliling Museum DPR RI. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Umur 27 tahun, saya mulai di DPRD Kabupaten Rokan Hilir, itu di Riau. Saya satu periode di sana, waktu tahun itu di 2009, lalu di 2014, 2019, 2 periode di provinsi, dan alhamdulillah ini periode keempat, pertama kali di DPR RI, saya diberi amanah, tentunya masih terus di fraksi Golkar. Saya menilainya dari sisi semua cabur sebenarnya bagus. Jadi ini berjalan seiring waktu saja sih. Tidak ada saya tentukan harus saya manajer ini dan itu. Saya melihat perkembangan daripada atlet-atlet. Begitu mereka sudah tidak produktif, itu banyak kondisi kehidupannya kurang bagus. Saya ingin berkontribusi, mencontohkan karena memang juga ini futsal putri, bahwa perempuan itu bisa. Perempuan harus bisa menentukan saya mampu di bidang olahraga, tapi saya tidak lupa menata masa depan saya gitu.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, sejak dibangun pada 14 Januari 1996 di sini DPR RI, tentunya ada Museum DPR RI yang terus berkembang dan juga berbenah. Dan kini museum hadir dengan wajah baru yang lebih modern, interaktif, dan siap memberikan pengalaman terbaik bagi Anda yang ingin berkunjung. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak informasi seputar wajah baru Museum DPR RI dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Hai pemirsa TVR Parlemen, kalian tahu nggak sih kalau sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI sudah dimulai sejak 1918? Saat itu namanya masih Volkskrant, sebuah dewan bentukan pemerintah kolonial Belanda. Seiring perjalanan bangsa, Volkskrant pun berganti rupa hingga akhirnya menjadi Dewan Perwakilan Rakyat seperti yang kita kenal sekarang. Dan menariknya, semua kisah ini bisa kamu telusuri lebih dalam di Museum DPR RI. Di sini, sejarah tidak hanya bisa dibaca, tapi juga dihadirkan lewat berbagai koleksi otentik yang merekam perjalanan DPR RI hingga masa kini. Yuk, kita telusuri lebih dalam. Sejak dibangun pada 14 Januari 1996, Museum DPR RI terus berkembang dan berbenah. Kini, Museum DPR RI hadir dengan wajah baru yang lebih modern, interaktif, dan siap memberikan pengalaman terbaik bagi kamu yang ingin berkunjung. Perubahan paling terasa ada di lorong pamer yang kini lebih luas dan lapang. Dengan ruang yang nyaman, kamu bisa lebih leluasa mengamati berbagai peninggalan bersejarah, mulai dari mesin tik sidang, kursi sidang awal, hingga telepon kuno dan deretan foto DPR dari masa ke masa. Menariknya, pengalaman di museum ini tidak sekedar melihat, tetapi kamu juga bisa menonton video dokumenter dan mendengar audio rekaman bersejarah yang membuat cerita masa lalu terasa lebih hidup. Di sepanjang lorong terdapat pula berbagai instalasi interaktif, mulai dari kotak pemilu asli yang bisa kamu gunakan, hingga simulasi voting ala anggota dewan. Tidak ingin ketinggalan zaman, wajah baru Museum DPR RI juga menghadirkan berbagai spot kreatif yang pastinya bakal menarik generasi muda. Ada foto booth tematik untuk mengabadikan momen kunjungan kamu, di mana kamu bisa cosplay jadi calon ketua DPR RI masa depan. Ada pula dinding khusus tempat kamu dan teman-teman bisa menempelkan sticky notes, berisi kesan ataupun pesan kalian untuk DPR RI. Perpaduan elemen sejarah dan ekspresi personal inilah yang menjadikan Museum DPR RI bukan sekedar tempat melihat, tetapi juga ruang untuk kamu mulai berpartisipasi. Tak ketinggalan, kamu juga akan menemukan ruang kontemporer yang seakan-akan membawa kita pindah waktu dan benar-benar merasakan suasana sejarahnya langsung. Di dalamnya ada berbagai area menarik yang bisa kamu jelajahi. Di antaranya, membaca pengetahuan sejarah, berfoto dengan berbagai set area yang ada sampai merasakan atmosfer asli dari masa lalu. Salah satu yang paling ikonik adalah area kamar kopi gedung DPR di lapangan Benteng. Di sudut ini terdapat 2 kursi rotan dan sebuah meja rotan sederhana, simbol percakapan bersejarah para wakil rakyat di masa itu. Duduk sejenak di sana kayaknya bisa bikin kamu merasa seolah ikut hadir dalam perbincangan yang melahirkan berbagai keputusan penting. Tak hanya itu, kamu juga bisa melihat papan tulis pemungutan suara jadul yang dulu dipakai para dewan untuk menentukan arah kebijakan bangsa. Bayangkan saja, setiap coretan di papan itu pernah menjadi saksi lahirnya keputusan besar bagi bangsa kita Indonesia. Dan percayalah, itu baru secuil dari pengalaman seru yang bisa kamu dapatin di Museum DPR RI. Wajah baru ini bukan hanya tentang tampilan, melainkan juga tentang sejarah bangsa yang hidup kembali untuk kita kenang dan nikmati. Jadi gimana? Sudah siap untuk meninggalkan jejakmu di Museum DPR RI? Sampai jumpa di Intips berikutnya. Bye-bye! Dan pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Jumat 22 Agustus 2025.
Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK. Sedangkan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI melanjutkan rapat kerja terkait pengambilan keputusan asumsi dasar dalam rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya dapat Anda akses melalui channel YouTube TVR Parlemen atau melalui website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Riri Reski dan juga rekan saya. Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.